Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Yang Kita pada hari ini bisa nanti ada mati, tunggu dulu di ruangan karena ini akunnya belum pro, jadi masih ada limitnya 40 detik. Ya baik. Hari ini saya akan membawakan tentang HP aku ada nggak? lanjutan yang kemarin, membahas tentang lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Nah, sudah tampil belum PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, Pak. Madam. Nah, kita lanjut. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu tentang ekonomi. Nah, ini masih ada yang masuk, saya masih dulu. Pak, madam, Pak. Pada ininya, Pak. Pada slide-nya. Paling pinggir bilang. Nah, di slide-nya ada. Itu faktor keempat. Keadaan. Keadaan. Itu kayak ke kiri. Geser ke kiri. Bayarnya ya. Direbut. Tinggal Pak. Oke, yang sudah semua bisa lihat. Sudah, Pak. Sudah. Jadi ada beberapa faktor lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Faktor yang di bawah garis biru itu adalah faktor eksternal, sedangkan di dalam di warna kuning adalah faktor internal. Putus-putus. Enggak, Pak, lancar. Wah, Pak, lancar, Pak. Lancar, Pak. Yang pakai wifi lancar, Pak. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nanti Lanjut. ini kami rekam, nanti rekamannya bisa diambil. Nah, faktor ekonomi apa saja yang masuk mempengaruhi dari segi ekonomi? Kita lihat slide berikutnya. Faktor dari segi ekonomi, ini faktor ekonomi. Yang pertama, terjadinya resesi dunia. Resesi ekonomi dunia maupun resesi dalam negeri. Sehingga menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Apa kebijakan yang harus diambil ketika dari bidang manajemen sumber daya manusia ketika terjadi resesi dunia? Yang pertama yaitu pengurangan karyawan. Yang kedua, pemberhentian sementara. Yang ketiga, pengurangan jam kerja. Yang keempat, tidak adanya perekrutan karyawan baru. Yang kelima, pensiun dini atau early pensiun. Yang terakhir, tidak mempekerjakan ekspatriat atau tenaga kerja asing di dalam negeri. Mungkin ini agak sedikit sama dengan situasi saat ini, di mana
Ya, betul. Resesi kira-kira dengan adanya kejadian masuk yang mana ya? Itu masuk mungkin ke pengurangan jam kerja atau tenaga kerja asing. Itu dari segi ekonomi. Kemudian lanjut ke faktor pemerintah. Misalnya yang masuk lingkungan, faktor lingkungan yang mempengaruhi sumber daya, manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan atau keputusan Mahkamah Agung, peraturan pemerintah yang mengatur hubungan kerja. Ini sangat mempengaruhi sekali, terutama tentang hubungan pekerja. Yang kedua adalah ketetapan uang muka regional, uang muka kota, dan upah minimum lainnya. Ini faktor pemerintah sangat mempengaruhi terhadap kebijakan nanti tentang manajemen sumber daya manusia yang diambil. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatnya wanita bekerja atau wanita karir yang akan mempengaruhi manajemen sumber daya manusia dalam mengeluarkan peraturan khusus bagi karyawannya pada saat penentuan libur atau awal. Ini biasanya yang wanita sering ada datang bulan ini, setiap bulan. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap kebijakan strategis yang diambil. Apa langkah yang diambil? Langkah yang diambil yaitu menyusun peraturan organisasi yang mengatur waktu bekerja, pemeliharaan kesehatan, dan pengecualian bagi karyawan wanita. Ini diatur. Inilah tugasnya bagian daripada manajemen sumber daya manusia. Yang berikutnya yaitu mengatur jadwal kerja secara fleksibel terkait dengan agenda budaya keagamaan atau kebudayaan tersebut di atas. Mungkin Bapak jangan dingin. Bapak lagi cari materi mana? silakan. Kamu tanya. Ini kuota sudah. Pangalek. Ya, silakan Salma. Oke Pak, kan kalau sekarang itu MSDM kan sektornya misalkan HRD ya Pak ya, untuk mengelola sumber daya manusia. Misalkan HRD itu kan dia bisa ngerekrut karyawan itu via LinkedIn kayak gitu-gitu Pak. Maksudnya bagaimana sih kita tuh pertama kalau misalkan kita berada di posisi HRD untuk memilih dan menentukan personal yang ingin kita butuhkan gitu, melihat dari profil yang ada di sosial medianya LinkedIn itu apa. Soalnya kan Pak, kalau misalkan kita cuma lihat kayak gitu, lihat dari CV itu kan tidak bisa menunjukkan personal brandingnya gitu Pak. Maksudnya kalau lewat CV itu bisa aja dibuat-buat, bisa aja dibagus-bagusin yang namanya CV kan gitu. Sementara kita kan bukan. Aku tahu Salma, aku tahu. Bukan cuma lihat dari CV gitu loh Pak. Nah, itu yang pertama Aku dari tahu. sisi karirnya. Terus kemudian yang kedua, kalau misalkan kita sebagai pekerja atau orang yang ingin melamar pekerjaan gitu, bagaimana supaya kita bisa menampilkan personal branding yang terbaik maksudnya tanpa melebih-lebihkan atau istilahnya tuh nggak ngebagus-bagusin itu Pak, yang terlalu kayak bagus-bagusin atau apa gitu, maksudnya secara murni dan emang bisa menunjukkan personal branding kita gitu. Oke. Aku tahu. Oke, baik. Aku nanyanya Bapak bukan hilang. Oh iya, maaf. Ya, oke. Tadi saya tangkap dari Salma untuk masalah rekrutmen yang
direkrut melalui jalur online ya, jalur online. Ya. Oke, jalur online itu kan kadang bisa dibuat-buat. Ya, Pak. Mungkin ya, sebelum saya kasih tanggapan, ada yang mau menanggapi dari Pak Gilang. Gilang, silakan. Apa? Sama. Iya tuh Tadi katanya nggak nanya ke Gilang. aku. Salma nggak nanya ke aku, Pak. Kan bapaknya yang dulu. Oh, nge-lag bentar, nge-lag. Bohong. Nge-lag nyalangnya. Nge-lag asli. Ya, kalau nggak mau dilebih-lebihkan mah ya caranya, salah satu caranya adalah dengan cara training bagaimana skill dia, ya jadi bisa kelihatan sama kita gitu. Oh, berarti harus direkrut dulu orang-orangnya, harus semuanya. Maksudnya biar Iya. Ya iyalah, Iyalah. cuman namanya- dari ngabisin uang dong. Ya, liatin tulisan dulu doang, training gimana? aja. Ngabisin biaya kalau misalkan ada yang lamar 100 orang, kita cuma butuh 5 orang. Terus 100 orangnya harus datang dan di training, kan itu ngabisin anggaran, gila. Ya sekarang daripada kita cuman random pilih-pilih doang, apakah itu orangnya bener punya kompeten atau mending mengeluarkan biaya sedikit daripada kita kecolongan. Benar. Tidak efisien. Kalau Iya, lebih tidak efisien kalau cuma random doang. Sosial media kan biar menghemat biaya. Kalau misalkan terus-terusan kayak gitu, itu akhirnya menghambur-hamburkan biaya. Betul orang menghana tuh. Oke, ya baik, dari Gilang tadi menyampaikan kalau untuk mengatasinya dengan cara melakukan training ya, Gilang ya. Ya, Pak. Nah, oke. Buka dong. Yang lainnya sebelum saya tambahkan. Baik, saya jawab aja ya untuk proses rekrutmen itu. Yang dari yang pertama dulu, nanti yang kedua saya satu dulu. Ya. Proses rekrutmen itu ada beberapa alternatif, yaitu bisa juga dengan perekrutan tadi, ataupun dengan ada namanya karyawan sementara, ada juga namanya menyewa karyawan, itu kan bisa ya. Jadi, nah ini untuk yang bagaimana dengan yang melalui online, itu kan bisa ditipu, asalnya bisa dibuat-buat untuk kemampuan yang kompetensi yang dimilikinya. Tetap aja kan walaupun secara online, pada suatu saat nanti akan ada pemanggilan karyawan. Jadi pemanggilan calon karyawan, istilahnya masih calon karyawan. Nah, pada saat pemanggilan calon karyawan tersebut, nah ini ada namanya wawancara. Nah, dari wawancara itu kita bisa mengetahui apakah kompetensi yang dimilikinya emang betul-betul kompetensi sesuai dengan yang dia berikan, atau hanya kepalsuan gitu. Jadi caranya yaitu dengan memberikan sedikit tes. Mungkin kalau karyawan penjahit, nah, kita siapkan mesin jahit. Silakan karyawan tersebut mengoperasionalkan mesin jahit tersebut. Kita bisa melihat kemampuan tersebut, atau mungkin komputer bisa mengetik, bisa mengoperasionalkan suatu program, bisa dites. Mungkin itu kan masih calon kan, masih sebelum diterima. Kalau untuk apabila sudah diterima, baru apa yang dikatakan oleh Gilang,
dilaksanakan itu training, walaupun sebenarnya untuk training ini semua walaupun bukan istilahnya diterimanya sudah sesuai kompetensi, tapi tidak diterima tetap harus. Mungkin Salma bagaimana, terjawab apa mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Pak, terjawab. Cuman kasusnya kalau misalkan gini Pak, kan kayak CPNS itu Pak, dia tuh yang daftar tuh sekian ribu gitu ya. Terus yang itu cuma berapa, dan itu ada tes. Kalau biaya banyak gitu. Terus pada akhirnya cuma beberapa orang ya, akhirnya itu malah menghamburkan biaya gitu loh, apalagi kan itu biaya dari negara gitu. Kalau anggarannya dialokasikan untuk yang lain. Baik rekan-rekan mahasiswa, sampai di sini dulu perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.